Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nindya Mardatil Hamid. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dan bapak ibu semuanya. Saya akan memberikan sedikit tutorial untuk mengerjakan contoh soal praktik untuk ujian sertifikasi besok di hari Jumat. Saya di sini langsung membuka contoh soal yang diberikan dalam bentuk PDF. Namun saya tidak langsung membuka mayopnya karena ada beberapa perbedaan yang terjadi di soal ini, tidak seperti soal-soal yang biasa kita kerjakan. Nah, soal-soal yang biasa kita kerjakan itu akun-akunnya adalah akun yang disediakan oleh aplikasi ABSS. Namun untuk soal ini kita disediakan akun sendiri untuk kita import ke dalam ke dalam aplikasi ABSS-nya. Oleh karena itu, saya tidak langsung membuka mayopnya, namun saya harus memberikan tata cara dalam akunnya. Untuk identitas perusahaan, supplier, customer, dan kebijakan akuntansi lainnya, dan sampai ke setting dan juga soal-soal, saya skip dulu. Saya langsung ke daftar akunnya dulu sebelum kita langsung memasuki ke ABSS-nya. Nah, setelah menerima soal dalam bentuk PDF, kita bisa langsung buka atau open dalam bentuk Word, ya, atau kita convert secara langsung dalam bentuk Word. Kita tunggu sampai proses convert selesai. Ketika muncul pop-up, kita bisa klik OK. Kita tunggu sampai proses convertnya selesai. Oke, kalau udah selesai akan muncul pop-up dari Word-nya. Sebentar ya. Nah, kita bisa klik close dan kita bisa rubah view-nya menjadi yang ini, yang print layout. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita bisa buka Microsoft Excel. Dan kita bisa buka untuk Word kosongnya dan kita copy ininya, tabelnya ke Excel. Nah, tapi hati-hati nih, ini kebagi dua ya. Nanti bisa dicek lagi ini udah ke copy semua belum. Kali ini kan ini ke copy baru sampai current earning ya. Kita bisa klik lagi dan kita bisa copy lagi di bawahnya. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa rapihin dulu kondisi tabelnya. Ya, seperti kayak gini. Ini kan ke merge ya. Ini kita bisa hilangin merge-nya dulu supaya dia jadi satu baris aja dan bisa kebaca sama aplikasi ABSS-nya. Oke, kalau udah kayak gini kita bisa hapus nih yang nggak kita gunakan. Oke, terus kayak ini juga. Ini bisa kita rubah juga. Pokoknya kita rapihin semaksimal mungkin. Sorry. Ini juga nih, ini nyasar ya hurufnya. Ini harusnya E-nya di expense ini dan ini H-nya di center. Pokoknya kita rapihin semuanya, kita rubah sampai semuanya benar-benar rapi. Khawatir tidak kebaca kalau misalnya tidak rapi ya. Oke. Ini udah satu ya. Udah satu salah ya dia. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa langsung pilih file, kemudian kita save as, kita pilih komputer dan masukin di file atau dokumen yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini saya bisa namain list of account ya.
kita bisa pilih save as type-nya dulu menjadi text or tab delimited yang ini ya. Bisa dipastikan Bapak Ibu pilih yang ini, text, tab delimited, dan txt. Dan teman-teman sekalian juga pastikan pilih yang ini, kemudian kita klik save. Kita klik yes. Kemudian kita bisa klik close aja. Kita pilih don't save di sini karena kita udah save as txt. Oke. Kalau udah, kita bisa buka ABSS-nya. Klik yes. Kita klik create. Kita klik next. Nah, baru kita masukin sesuai datanya dengan yang ada di di sini ya, di soalnya. PT Fadalindo Trading, ada VAT numbernya 010 000 02 ya kalau nggak salah. 12 000033. Jalannya di Jalan Raden Saleh nomor 3 Tangerang. Phone numbernya 021 faxnya 021 3326 9500. Email addressnya ada ya. Kita bisa langsung next dan kita bisa pilih tahunnya di 2012. Jangan sampai salah karena ini tidak bisa diedit untuk tahunnya ya. Di sini tahunnya 2012, last month-nya juga Desember, dan bulan transaksinya atau conversion month-nya Desember. Nah, number accounting period-nya kita bisa pilih 13 untuk adjustment atau penyesuaian. Oke, kita bisa klik next. Udah pastiin ini sama Januari to Desember, tapi conversion-nya Desember 2012. Kita bisa klik next. Terus kita bisa pilih yang kedua. Karena kita ingin import list of account, jadi kita bisa pilih yang kedua. Kalau yang pertama itu akun yang disediain ABSS, yang kedua kita mau import, yang ketiga kita mau bikin akun list sendiri langsung dari ABSS-nya. Karena kita mau import, kita pilih yang kedua. Kita klik next. Kita bisa pilih lokasinya. Lokasi yang ingin kita untuk save. Kalau kita klik next dan pilih command center. Oke. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung bagi dua ininya ya, tabnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk mengimport akunnya ya, mengimport akun yang tadi kita udah siapkan dalam bentuk txt. Kita bisa klik file, kemudian kita bisa pilih import data, account, dan account information. Nah, kita bisa pilih tab delimited, header record, dan update existing record untuk duplicate recordnya. Kemudian kita klik continue dan kita pilih yang tadi yang udah kita jadiin txt. Kita klik open. Nah, di sini akan muncul import field yang dari dokumen kita tadi, account number, account name, header, balance, dan account type. Nah, kita harus match sama yang ada di ABSS-nya. Kita bisa langsung klik match all kalau misalnya semuanya sudah sesuai. Karena sudah sesuai maksudnya sudah berurutan. Karena bisa jadi nanti yang di soal tidak berurutan. Jadi kita harus klik satu-satu seperti ini. Tapi kalau misalnya udah berurutan kayak gini, kita bisa langsung klik match all. Dan pastiin sudah sama ya, account type, balance, header, account name, dan account number. Kalau udah bisa kita klik import. Dan kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita bisa cek dulu akunnya, kita bisa buka. Nah, kalau udah di sini udah masuk semua nih akun-akunnya. Begitu juga dengan account type-nya ya. Masuk semua, begitu juga dengan headernya. Nah, di sini yang disediakan sama basis ini ada 6. Ada check account, undeposited fund, trade debtors, dan juga trade creditor, sales tax payable, dan payroll. Di sini ada double, maksudnya ada double yang disediain sama ABSS, ada check account yang artinya juga sama dengan cash in bank. Tapi akun ini nggak bisa dihapus, ya. Tuh, karena di sini adalah link account. Nggak bisa juga kita pilih delete di sini tuh, may not be deleted, karena di sini ngelink. Oleh karena itu kita langsung nge-setup link account-nya. Di setup,
link account, kita bisa cek dulu di account and banking account. Oh, nggak ada nih, nggak ada cek account. Kita buka lagi di setup link account. Kita pilih di sales. Nah, di sini ada trade debtor. Trade debtor itu adalah account receivable, makanya kita pilih account receivable aja sesuai sama yang list account yang kita punya. Kemudian kita bisa pilih check account jadi cash in bank. Kita klik OK. Terus untuk setup satu lagi untuk purchase account. Trade creditor itu sama dengan account payable, makanya kita ganti ke account payable, check accountnya kita ganti ke cash in bank. Kita klik OK. Nah, kemudian akun ini bisa kita delete, trade debtors juga bisa kita delete. Kalau ini biarin aja, nggak apa-apa, ini sesuai dengan ABSS-nya. Kemudian trade creditors juga bisa kita delete, dan payroll juga yang tidak perlu bisa kita delete. Nah, di sini sales tax nggak bisa kita delete nih, karena di sini ngelink ke tax code. Terus kita lanjut ngelist tax code kalau gitu ya. Kita lihat di tax code-nya. Nah, di tax code-nya di sini ada keterangan untuk PPN ya. Untuk PPN di VAT berarti. Nah, PPN itu berarti berapa? Dua-duanya sama-sama 10%. Nah, untuk collected ternyata di sini collected itu kan ketika melakukan penjualan ya. Berarti di sini VAT out. Berarti kita cari akunnya VAT out. Paid untuk pembelian, like itu kita masukin VAT in. Kita klik OK. Nah, sales tax tadi ngelinknya di sini. Nah, kalau kayak gitu dia biar aja nggak apa-apa sesuai sama ABSS-nya. Karena dia tax tag-nya juga sales tax. Karena dia 0%, maka dia nggak akan ngaruh apa-apa juga. Kayak gitu. Kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa klik close. Selanjutnya sama seperti step-step ABSS yang biasa kita lakuin, kita bisa klik setup ke preference ya. Kita bisa warn if jobs not assigned, walaupun di sini nggak dikasih tahu jobsnya, nggak ada list untuk jobsnya, tapi nanti kita bisa input jobsnya agar step-stepnya kita tidak keliru seperti itu ya. Kemudian di Windows kita bisa automatically checknya di untick, salesnya juga kita bisa klik checklist di sini, purchase-nya checklist di sini, dan security-nya kita bisa klik new dan masukin user ID kita. Kemudian kita klik OK. Kita OK lagi, kita OK lagi. Dan di sini kita keluar dulu ya. Untuk memasukin transaksinya sesuai dengan user ID-nya kita. Kita buka, klik yes, open, dan kita pilih yang tadi datanya. Kita masukin user ID-nya dengan nama kita. Kemudian kita klik OK, kita pilih yang kedua, continue, OK. Kita bisa yes, OK, dan OK. Oke. Sekarang kita bisa buka lagi soalnya. Oke. Tadi kita sudah ngelakuin setup ya. Setup link, setup preference, dan juga ada list out. Mungkin satu list lagi yang kita masukin tadi berkaitan dengan jobs. Karena kita memasukkan warning untuk jobs, jadi lebih baik kita masukin list untuk jobnya. Kemudian kita klik service di sini. Agar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gak bingung ketika masukin transaksi ada jobnya kayak gitu. Kemudian kita langsung ke data-data selanjutnya ya. Selanjutnya di sini ada keterangan bidang usahanya apa, kemudian ada pembelian dan penjualan. Nah, di sini dia cuma punya satu supplier. Jadi kita langsung ke list card kalau gitu untuk menginput data supplier dan customer ya. Di sini dia cuma punya satu supplier. Kita pilih dulu di sini kartupnya jadi supplier dan kita masukin identitas dari suppliernya, yaitu PT Global Notebook Indonesia. Dengan alamatnya ada di Jalan RA Kartini Kaf 26 Jakarta ya. Kemudian kita bisa klik new. Dan kita selanjutnya masukkan data customer untuk ini ya. Namanya PT Indoraya untuk customer yang pertama. PT Indoraya Komputer. Alamatnya ada di Jalan Kemayoran ya. Kemayoran nomor 3 Jakarta Pusat. Kemudian ada PT Tekno Komputer, alamatnya di Jalan Danau Sunter, Blok X9, Jakarta Utara. Yang terakhir ada Mentari Notebook, ada di Jalan Wijaya nomor 8, Jakarta Selatan.
Oke, kalau udah kayak gini kita bisa klik oke aja. Terus kita di sini udah punya ya 1 supplier dan 3 customer. Selanjutnya di sini hanya dikasih tahu kalau kita punya 3 pemegang saham dan surat pengurusnya, ya. Terus di sini ada kebijakan-kebijakan akuntansi ya yang mungkin akan digunakan ketika kita melakukan adjustment atau penyesuaian nanti ya. Di sini tadi tentang VAT juga udah kita masukin, kemudian kita klik close aja. Kemudian di sini tadi list account yang udah kita atur ya. Nah, selanjutnya di sini ada account opening balance. Nah, di account opening balance kita bisa pilih setup, balance, dan account opening balance. Kita bisa perbesar dan di sini kita bisa masukin sesuai dengan yang ada di soalnya. Kita mulai dari awal. Ketika ada 5 juta. Ya, kita masukin semuanya sesuai dengan yang ada di soal. Begitu juga dengan posisinya atau akun kontranya dan yang lain-lain. Oh, sorry. Ini salah ya. Ini ada double ya ternyata. Ada double wages and salaries expense di ada banyak ternyata ya. Di sini ada 3 wages and salaries, di sini juga ada 2. Mungkin ini yang bawaannya, yang bawaan dari ABSS nanti bisa kita hapus. Namun di sini ada 3 nih. Ada wages and salariesnya ada 2. Ada yang ini sama ada yang ini. Kita masukkan aja sesuai sama ada yang di soal ya. Karena di soalnya adanya kayak gini, kita masukkan aja sesuai.
Oke, sini amount left to be collected itu ada 0 ya. Artinya debit kreditnya sudah balance, akun kontraknya juga sudah balance. Dan namun dipastikan lagi posisi dengan akunnya sudah sesuai atau belum. Takutnya khawatir seperti tadi ada akun-akun yang tidak sesuai dengan urutan di sini. Jadi sekalipun ngikutin sini atas bawahnya urutannya, pastiin lagi kalau udah sesuai sama di ABCS-nya. Kayak tadi ya, tadi di sini wages and salaries-nya ada banyak di expense. Nih, maka kita bisa klik OK dulu. Kita pastiin lagi di account list, terus kita bisa lihat nih di expense tadi. Oh, di sini ternyata ada banyak nih. Kita bisa hapus aja yang nggak perlu ya. Ternyata ini mungkin yang disediain nih sama sama ABSS-nya kayak gitu ya. Kalau udah bisa kita klik close lagi dan kita bisa langsung ke setup selanjutnya. Di sini dibilang kalau cash in bank itu saldo rekening perusahaan untuk 30 November ya. Terus di sini investasi jangka pendek berupa saham biasa PT Global nilai 45.000 per lembar, pembelian dilakukan 1 Juni sebanyak 2.000 lembar untuk kelas 98, provisi dan moneter 2,5%, dividen dibayarkan setiap akhir tahun. Ini untuk keterangan-keterangan ini biasanya akan berlangsung ketika selama transaksi atau di akhir ya, ketika adjustment. Selanjutnya di sini ada saldo piutang ya, ada saldo piutang dan kita masukinnya di setup, balance, terus customer balance. Nah, di sini kita bisa pilih add cell dan kita bisa pilih customer name-nya. Dari awal ada Indoraya. Nah, ini ada pop-up seperti ini ya. Mohon maaf karena saya menggunakan mikrofon yang berbeda kayak gitu. Terms-nya bisa kita ganti sesuai di sini. Di sini adalah terms-nya 2/10 n per 30. Maka kita bisa ganti ini in a given. Discount days-nya adalah 10. Untuk balance belum ya. Discount days-nya 10. Terus balance due days-nya itu 30 ya. Untuk N30-nya, terus diskon early payment-nya adalah 2%. Maka di sini akan muncul 2/10, 2% 10 dan 30. Sama kayak gini ya. Terus selanjutnya invoice-nya adalah F/FD garing 21 ya. Oke. Tanggalnya itu di tanggal 28 November 2012. Di sini nggak ada customer PO-nya, kita bisa kosongin aja. Memonya juga ini aja, pre-conversion sale dengan totalnya 176 juta, sorry. Tax code-nya bisa kita pilih VAT, karena biasanya di sini udah include sama VAT ya, yang ada di sini. Biar masuk ke akun VAT-nya. Kalau kayak gitu bisa kita klik record. Nah, di sini kan warning job aja, kita bisa klik OK. Kita masukin satu lagi untuk PT Tekno. Terms-nya juga sama ya tadi 2/10 per 30 di in a given, diskon days-nya 10 hari, balance due day-nya 30, diskonnya 2%. Kemudian invoice-nya adalah FFD garis miring 33 di tanggal yang sama 28 November 2012. Customer PO-nya nggak ada, totalnya 196 juta. Ini VAT dan kita bisa klik record. Oke. Nah, ini congratulations berarti udah sama dengan akun receivable yang tadi kita masukin untuk account opening balance. Kemudian kita klik OK. Kita klik close, kita langsung masukin ke ini ada employee receivable. Nah, berarti kita masukin dulu nih list untuk di cards-nya tadi employee, karena di atas nggak dikasih tahu ya, baru dikasih tahu sekarang. Nah, di sini kita bisa masukin namanya ya, Rizal Ananda gitu ya. Oke. Untuk ini ada saldo piutang ya. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ini saya confirm lagi ke Ibu Dewi gimana keputusannya untuk employee karyawan per saldo piutang karyawan per employee-nya dimasukin kemana. Tapi sebenarnya ini tuh udah masuk di ini Bapak Ibu, udah masuk di employee receivable ya, ada di sini sebesar 2.100.000. Tapi kita mau memastikan lagi ini dimasukin ke per employee atau enggak. Nanti kalau misalnya sudah ada konfirmasi lebih lanjut, saya akan follow up di akhir video kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti berpengaruh juga nanti akan saya follow up di akhir video. Oke, kita lanjut aja ke step selanjutnya dulu. Kita klik close dulu. Tadi kita baru sampai di list card untuk masukin employee Rizal Ananda ya. Nah, selanjutnya kita masukin lagi untuk employee Sahara Emeliani.
Oke. Kita bisa langsung klik OK aja, dan di sini udah masuk 2 employee. Oke. Kita close. Selanjutnya di sini ada merchandise inventory. Untuk merchandise inventory kita bisa langsung ke inventory, terus kita bisa masukin item list, dan kita bisa klik new. Nah, di sini item numbernya nggak dikasih tahu ya, singkatan-singkatannya. Kita bisa masukin ABC juga nggak apa-apa. Nah, di sini nama yang pertama ada Apple MacBook Pro. Oke. Di sini kita I buy, I sell, dan I inventory ya. Kita beli, kita jual, dan kita inventoryin. Nah, akun-akunnya biasanya sesuai dengan seperti biasa. Untuk I buy kita bisa masuk ke cost of sales karena nggak ada nggak ada purchase, nggak ada akun purchase di sini ya. Terus sales kita bisa masukin ke sales, dan inventory kita bisa masukin ke merchandise inventory. Terus kita bisa ke buying detail. Di sini kita bisa masukin NT. Kemudian di selling detailsnya kita bisa klik unit di sini, dan kita bisa masukin NT juga di sini. Kemudian di sini ada best selling price-nya. Tunggu sebentar ya. Di sini harga pokok nih, harga pokok beli atau harga pokok jual. Oh, di sini harga pokok beli ya Bapak Ibu. Harga pokok belinya, karena ketika dia melakukan penjualan dia price-nya berbeda-beda lagi. Kayak gitu ya. Di sini berarti kita masukinnya ke buying detail. Terus di sini kita bisa klik unit juga. Terus kita masukinnya ke standar cost ya, atau harga pokok beli. Nah, di standar cost ini kita masukin 21 juta. Terus kita bisa klik new. Kemudian selanjutnya yang B adalah Sony Vaio VPC. Akunnya sama ya. Kita langsung ke buying details dengan masukin standar cost-nya 15 juta. Kemudian kita klik new lagi, masukin yang C, yaitu Dell XPS L321X. Buying detailnya 12.500 ya. Ini gak usah dirubah belakangnya karena udah otomatis sama ya. Kita bisa klik OK, maka akan muncul nih akun-akun yang kita beli ya. Sorry, ini ada kesalahan ketik ya. Harusnya Sony. Sebenarnya kita item numbernya nggak harus ABC ya, ini karena ini nomor dari sini. Mungkin lebih gampang adalah singkatan ya. Mungkin ini adalah AM untuk Apple MacBook. Terus Sony Vario kita bisa klik SV. Terus Dell-nya kita bisa klik DL aja ya. Agar lebih mudah ketika pencatatan, karena ketika masuk ke enter sales itu dia masuknya item numbernya. Kemudian kita klik close aja. Kita bisa count inventory di sini. Ya, count inventory untuk Apple MacBook ada 19, terus untuk Dell-nya ada 25, dan untuk Sony ada 23. Jangan sampai kebalik ya, pastiin lagi walaupun di susunannya seperti ini, di sini susunannya beda. Oke. Ada Apple 19, Dell-nya 25, dan Sony-nya 23. Kita adjust. Di adjust-nya kita masukin akun inventory ya. Ini kita continue opening balance. Kita masukin di sini nggak ada keterangan untuk nomor jurnalnya berapa. Kita bisa masukin INV 001 di tanggal 1 ya, karena ini opening balance berarti kita tanggal 1/12/2012. Nah, ini kan saldo ditunjukin untuk 30 November, berarti kita bikin untuk 1 Desembernya di 2012. Kita bisa tulis di sini inventory opening balance. Oke, kita masukin unit cost-nya sama ya, kayak tadi 21 juta. Kemudian untuk yang 25 adalah 12.500. Kemudian untuk yang 23 adalah 15 juta. Oke. Kalau udah bisa kita klik record aja. Pastiin ya AM tadi yang Apple MacBook 19, DL yang DL 25 12.500, dan SV yang Sony Vaio ini yang 23 15 juta juga. Kita klik record. Kita klik OK. Tunggu sebentar ya, sebelum kita cancel karena ini produk, kita bisa masukin jobnya jadi produk. Kita klik record. Nah, udah record. Kemudian ini selanjutnya dikasih tahu lagi. Ini bisa jadi juga sama seperti prepaid ya. Cuma ngasih tahu kalau misalnya ini per
customer segini tapi udah masuk angkanya. Ini juga prepaid income juga dikasih tahu udah masuk angkanya, tapi dikasih tahu kalau prepaidnya itu untuk uang PPh pasal 25 masa Januari Oktober 2012. Kemudian di sini ada prepaid insurance, dikasih tahu juga dibayarnya 1 Januari. Ini biasanya untuk penyesuaian. Ini juga sama untuk penyesuaian. Nah, ini yang terakhir ada accounts payable untuk saldo awal dari supplier balance ya. Kita bisa add purchase dan kita bisa pilih suppliernya satu-satunya ini. Terminnya adalah balance due days in given of days untuk 10 hari diskonnya, dan balance due day-nya 30 hari dan diskonnya 5%. Ya, jadi 5 per 10 dan per 30. Untuk fakturnya GM 351 di tanggal 30 November 2012. Ya, di sini totalnya adalah 350.500. Ininya tetap VAT ya. Kita bisa record. Kita klik OK. Udah equal ya antara account payable-nya, kita klik OK dan ini udah balance. Kita bisa klik close. Dan ini bisa kita lanjut ke dokumen transaksi selama bulan Desember 2012. Di sini saya pisah ya antara setup dengan transaksinya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video setup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.